Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Amma ba'd. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghatan wa idza suluhat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wahyal qalbu. Para pemuda jamaah kantin yang kami hormati dan kami banggakan, dan ketua pemuda atau pengajian kantin walaupun belum hadir yang kami hormati. Pertama-tama yang sangat utama, bahkan yang lebih utama, marilah kita bersama-sama untuk memanjatkan puja dan puji kehadirat Ilahi Robi, yang mana dalam kesempatan malam ini tentunya kita bersama-sama dapat berkumpul dan bermujalasah di haflah mubarakah, yakni di tempat yang senantiasa Allah selalu memberikan keberkahan, yakni di mana tempat itu diadakan keagamaan. Terutama pada malam ini adalah dalam rangka pengajian yang sudah berjalan tiap malam Rabu, yakni dalam pengajian rutin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam ini memberikan keberkahan dan keselamatan dan kekuatan kepada kita semua yang hadir atau yang tidak hadir, dalam rangka menjunjung tinggi keyakinan dan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua akan selalu diberi keberkahan oleh Allah, terutama diberi kekuatan untuk melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, sehingga kita semua termasuk dan tergolong orang yang akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Rahmat bersama salam semoga Allah selalu curahkan penuh untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah para pemuda yang kami cintai, pada kesempatan malam ini kami mendapatkan satu usulan dan pengajuan dari seorang pemimpin atau ketua majelis, yaitu yang berkaitan dengan hati, ya, atau dikatakan tombo ati. Kenapa judul ini yang berkaitan dengan hati? Karena miturut Islam, miturut pandangan agama, pandangan Islam, bahwa hati itu adalah yang mengatur segala-galanya. Yang mengatur segala-galanya gitu ya, dalam hidup manusia. Maka ada dalam satu ala innal fil jasadi mudghatan wa idza saluhat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wahyal alqalbu. Di tubuh manusia ada segumpal darah. Apabila segumpal bagus dan baik, semua anggota yang ada dalam tubuh tersebut akan menjadi baik. Tapi sebaliknya, apabila segumpal darah itu jelek,
jelek dan jelek, maka semua anggota tubuh manusia akan menjadi jelek. Ala apa itu? Waya al-qalbu. Itu namanya hati. Kalau dalam kehidupan manusia, kalau dalam pemerintahan, bahwa itu hati adalah sebagai raja. Ia mengatur dalam tata kehidupan manusia, baik hidup manusia dengan manusia atau hidup manusia dengan Allah. Itu hati adalah sebagai raja. Yang kedua, dalam tata cara kenegaraan ada Dewan Pertimbangan Agung, namanya DPA. Itu namanya akal. Dalam tubuh manusia, akal ini adalah yang mengatur dan yang menentukan antara akal dan hati. Sebelum hati itu memerintahkan, pasti dia itu menanyakan dulu kepada akal. DPA, Dewan Pertimbangan, mau dilaksanakan tidak ini DPA? Kata akal, jangan dulu. Harus diperhitungkan akibatnya, sebab dan akibatnya. Maka kalau dalam manusia itu ketika akal dan hati bersetujuan, bersepakat, satu pendapat, insya Allah manusia tidak akan berbuat kejahatan. Tapi kalau akalnya tidak mau ikut, bahkan dia terkalahkan oleh nafsunya, otomatis akal itu akan tidak ada apa-apanya. Nafsulah yang manusia akan cilaka. Maka tolak ukur dalam hidup manusia itu adalah satu hati, dua akal. Kalau pemerintahan, hati sebagai presiden, akal ini sebagai DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Yang untuk main timbangan tim itu adalah akal. Mempertimbangkan dalam pekerjaan itu adalah akalnya. Ketika akalnya jadi pemimpin, pasti nafsunya menjadi budak. Ketika nafsu jadi pemimpin, pasti akalnya menjadi budak. Ketika nafsu pemimpin, pasti manusia akan celaka. Pawailun, akan menjadi kerusakan yang sangat berat sekali. Maka dibutuhkan di dalam untuk mengobati hati kita agar hati raja ini sehat, maka diharuskan kita ini satu obatnya kita sering baca Quran, gitu kan? Ya kayak dokter, kan gitu kan? Iya harus diobati dengan apa? Hati ini harus sering baca Quran. Karena di dalam Al-Quran banyak hal-hal yang bisa menenangkan hati. Ala bidik tatmainul, atau dengan mengingat Allah. Dengan baca sama dengan mengingat Allah. Baca Al-Quran dengan maknanya. Itulah. Kalau di nadom kan ada. Tambah hati ikuli mang wernane. Maca Quran kudu weruh ning maknane lan kapindo wong alim kembulana kaping telune salat bengi lakonana. Lagu apa Pak? Kan ada bahasa pada itu. Lan kaping pate dikir wengi ingkang suwe kaping limane wetenge kudu keluwe sapa wonge sing bisa ngelakoni insyaallah ta'ala nyumbadani. Awan sayang suaranya serak Pak Dokter, lamun emang wis tenar man suaranya goreng patut wis tuan. Siji untuk mengobati hati yang selalu kuat dan kokoh untuk menakan kebaikan dan kehebatan, kemaslahatan. Satu, sering baca Quran dan harus mengerti isi yang dibacanya. Baca Quran, ini hati akan selalu akan kuat. Yang kedua, kita sering bersamaan dengan orang yang alim. Artinya berduduk bareng. Sering muzakaro, sering diskusi dengan orang alim. Hati ini akan seperti kokoh, akan terobati kekurangan-kekurangan dalam kehidupan manusia ini.
Yang ketiga, sholat malam, sholat tahajud. Dengan banyak sholat pada malam hari, insya Allah hati akan selalu tenang. Yang keempat, kita harus banyak berzikir, ala bidzikri tatmainul qulub. Dengan zikir hati akan tenang. Yang kelima, sering kita berpuasa. Itu yang bisa mengobati hati menjadi kokoh dan kuat. Menghadapi permasalahan yang terjadi pada masa-masa sekarang ini. Hatinya kuat, insya Allah semua anggota akan menjadi kuat. Tapi hatinya lemah, insya Allah semua anggota akan menjadi lemah. Jadi benar atau tidaknya manusia tergantung hati dan akalnya. Karena akal adalah yang menentukan, dengan hati adalah yang memerintahkan. Ketika akalnya sehat, insya Allah semua anggota. Tapi akalnya tidak sehat, semua tidak akan sehat. Sehebat pun apapun orang hebatnya, ketika akalnya tidak, ini namanya bukan orang yang sehat. Wong lemu tapi akalnya sehat, ya orang yang enggak bener lah, enggak normal. Ya walaupun gagah pinter tapi akal enggak normal, ya namanya juga orang enggak sehat. Wong akalnya enggak ada kok, enggak normal. Namanya juga orang gilo, orang gila. Ketika akal enggak sehat namanya orang gila. Maka tolakku dalam hidup manusia itu adalah hati dan akal. Maka hati ada yang memerintahkan, akal yang akan memperhitungkan baik atau tidaknya perbuatan tersebut. Yang memerintahkan hati, yang memperhitungkan adalah akalnya. Akal itu adalah alat untuk mencari pengetahuan, untuk mencari ketentuan. Baik atau buruknya itu antara hati dan akal. Nafsu adalah musuh kita yang sangat luar biasa. Maka namanya mujahadah. Ada jihad, ada izad, ada mujahadah. Mujahadah ini paling berat. Musuh yang adalah musuh yang ada dalam diri kita sendiri adalah nafsu. Ini yang paling berat Pak Dokter. Jadi ketika nafsunya itu menguasai dalam tubuh manusia, pasti akalnya akan kalah. Ketika akalnya kalah, kita akan celaka. Tapi kalau nafsu menjadi bawahan kita, menjadi budak kita, insya Allah kita tidak akan menjadi orang yang terjelek. Insya Allah jadi orang yang terbaik. Dengan syarat akal dan hati jangan dikuasai oleh nafsu kita. Insya Allah itu ya. Maka nafsu akan selalu memerintahkan yang jelek-jelek. Itu nafsu. Maka ada berapa itu nafsu? Bahkan ada nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mutmainah, nafsu mulhimah, nafsu rodiyah, nafsu mardiyah, nafsu kamilah. Apal Pak Dokter? Insya Allah dokter apal semua. Nafsu itu ada berapa? Amarah, lawamah, mutmainah, mulhimah, rodiyah, mardiyah, kamilah. Yang hafal amarah, yang selalu marah-marah terus, itu yang hafal. Amarah adalah nempel dalam tubuh kita. Lawamah sudah ada dalam hati tapi maido menjelek-jelekan. Mutmainah ada dalam hati yang selalu tenang menghadapi sesuatu masalah. Itu mutmainah. Mulhimah pemberian dari Allah. Berlebihan. Keinginan yang sangat luar biasa. Rodiyah diridhoi. Ia akan diridhoi Allah. Kalimat yang sempurna. Itulah nafsu yang ada dalam diri manusia. Ada 7 tahapan. Tapi yang paling hebat ya sudah saya cuman asal paham amarah, lawamah dan mutmainah. Dengan mutmainah artinya tentang insya Allah. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ketika kita banyak berzikir kepada Allah. Dan ingat kepada segala apa yang terjadi dengan Allah. Insya Allah tatmainul, hati kita akan tenang. Dengan berzikir. Dengan ingat kepada Allah. Itulah yang mengobati hati. Cuman 5. 1, baca Quran. Dengan mengetahui artinya. 2, jangan jauh dengan para ulama. Yang ketiga, sering kita melaksanakan qiyamul lail. Yang keempat, kita sering berzikir.
yang kelima adalah kita harus sering berpuasa. Itu yang bisa mengobati hati-hati kita yang dalam keadaan penyakit. Insya Allah ketika hatinya sehat, semua anggota akan jadi sehat. Ketika hatinya rusak, semua anggota akan jadi rusak. Ala waliyal kolbu. Itu obatnya Pak Dokter. Tombone ana 5 lah sing wis masur. Ya kayak mau sing ditembang nakah. Garap enakan seperti tembang lah artinya sembang. Seperti ono 5. Ya, maka dalam tubuh manusia ada hati, ada akal. Akal sebagai DPA, ada hati sebagai yang mengatur, yang memerintahkan dalam suatu apapun. Itu hati. Sebelum memerintahkan, melaksanakan, pasti kita bermusyawarah dengan akal. Musuhnya adalah nafsu yang ada dalam diri kita. Ini awas. Ketika nafsu itu mengajak, yang tidak awas. Akal ini harus punya mempertimbangkan baik atau jelek. Akal yang harus mengatur dalam tata hidup kita. Akal itu digunakan untuk yang terbaik. Itulah untuk sementara ya. Tidak panjang lebar Pak Dokter. Saya di rumah itu ada tamu dari Cirebon. Cuman saya udah tanggung, siap gitu. Cuman disangka jam 9 nyampe, ba'da maghrib sudah nyampe ke rumah. Kang Ajeronya udah ada di rumah. Sekarang banyak pasien di rumah. Padahal itu mohon maaf saja. Serak kita pengajian jangan saya pere, menghormati tamu ya harus. Jadi ngaji harus, menghormati tamu ya harus, kewajiban kita. Itulah yang kami sampaikan. Barangkali yang kurang jelas silakan untuk ditanyakan. Nanti jawabnya kita bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, pengen takon. Ai kan ning sosial media kah akeh sing kayak apa ya disebutnya aja cere wong apa malah apa ya penceramah kondang. Terus saya kak pas di rokena kayaknya kak nyeliwang konon kak anu neka pemahamannya kak iya nyeliwang konon kayak nyesat naika. Nah gue apa ya anu nema bener konon ka kayak ning hal agama nema tapi neka nyesatna kue hatine priwe Pak pikir anu neka hatine ka buating apa ya pengen siar agama konon ka tapi nyesatna Pak kue priwe wisi hatine Pak ya contohnya kayak anu aja apakah contohnya ke aja marhabanan je bid'ah je ke iya pemahaman saya ke atine wong kue ka priwe ke Pak. Jadi karena Islam itu kan ada kurang lebih dulu itu kata Rasulullah sampai 73 pepecahan ya Islam. Orang Kristen sampai 72 Kristen. Orang Yahudi ada 71 Yahudi. Itu pemahaman Islam apalagi sekarang mungkin lebih daripada 73 ya. Nah itu karena pemahaman orang-orang yang disebut kadang-kadang begini, pengertian yang terbatas bahwa yang disebut bid'ah itu adalah ketika suatu pemahaman keluar setelah Rasulullah itu namanya bid'ah. Bid'ah itu ada yang mengatakan ba'da wafatul Rasulullah. Itu kata mereka. Padahal di situ wa kullu bid'atin. Nah, ketika ada kulun seharusnya jangan kullu bid'atin wa kullu bid'ain. Berarti seluruh, tapi wa kullu bid'atin dengan ada tak marbutoh
berarti tidak semuanya. Itu pengertian paham-pahaman daripada ilmu orang yang ilmu alat. Jadi wakur sebagian bid'ah itu maka disebut dolalah sebagian. Maka pemahaman orang ahli sunnah bid'ah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah mungkaro, itu seperti ada ya. Bid'ah itu seperti itu. Jadi tidak semua bid'ah adalah dolalah. Maka pemahaman yang sangat tipis, semua yang dikerjakan sesudah ada bid'ah. Kalau mengatakan demikian, maka banyak hal-hal yang dikerjakan oleh para sahabat setelah Rasulullah wafat. Contoh, penulisan mushaf itu zaman Rasul tidak ada. Karena Quran itu dulu tidak dimushafkan. Semua para sahabat hafal. Ketika ada yang mengusulkan sahabat Umar di zaman sahabat khalifahnya Abu Bakar, sahabat Abu Bakar menolak. Ini takut disalahkan. Tapi Umar itu kasihan untuk masyarakat orang Islam pada akhir zaman. Karena para sahabat hafal semua. Tapi zaman sekian bro. Kira-kira wong apal anak wong pira sing hafal Quran. Maka pada zaman Khalifah Utsman maka Quran dimushafkan. Itu kalau melihat dalam kitab Risalatul Mu'awana, di situ ada kejadian. Itu termasuk bid'ah. Mushaf itu bid'ah. Karena zaman Rasul tidak ada mushaf. Ya, itu kan sebenarnya. Maka yang di pengertian ahli sunnah wal jamaah, menurut pandangan orang ahli sunnah itu adalah jamaah itu adalah jamaah para sahabat. Ya, jamaah para sahabat. Maka kita mengambilnya satu dari Al-Quran, dua dari Al-Khobar, tiga dari Al-Asar, tiga dari ijma ulama. Nah mungkin marhaba itu keluar dari para ijma ulama. Ketika ke ijma ulama mana? Yang empat tersebut. Maliki, Hambali, Hanafi, dan Asyafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Itulah namanya ijma ulama. Selain itu tidak disebut adalah ulama yang diakui pendapatnya. Maka ketika yang empat itu memperbolehkan, maka itu kita boleh dilaksanakan. Yang lain mungkin tidak percaya adanya ijma para ulama. Kalau nggak jadi susah. Seperti tata cara sholat saja. Kalau Rasul cuma ada dalam hadis, solu kama ro'aitumuni usoli. Bagaimana cara Muhammad? Dalam hadis itu tidak diterjemahkan secara keseluruhan. Maka dengan ijma ulama itu adalah semakin mendetil. Maka umat Islam yang maku ahli sunnah pasti memahami atas pemahaman yang telah disampaikan oleh para ulama. Disinilah perbedaannya. Kenapa ada marhabanan, ada seperti muludan? Karena di situ isinya adalah mengagungkan Rasulullah. Bukan apa-apa. Itu menjawab manakibnya, perjuangannya, perjalanan Rasulullah. Kok tidak boleh? Masa kita menceritakan perjuangannya tidak boleh? Ya bolehlah. Terkecuali isinya bukan memperjuangkan, membaca perjuangan Rasulullah. Ya gak mungkin. Itu kan dalam marhaba itu kan seperti atas samsya. Itu kan menceritakan bahwa Nabi seperti matahari. Berarti badrun rembulan. Itu kan dalam satu pembacaan itu adalah menceritakan riwayat dan sejarah perjuangan Rasulullah SAW dari mau lahir sampai lahir. Masa tidak boleh? Ya kan? Kenapa dia tidak boleh? Karena tidak mengerti isinya gitu. Kalau orang ngerti isinya tidak mungkin melarang lah. Marhaba itu apa sih bacaannya? Akan menceritakan perjuangan. Apa tidak boleh? Boleh kok, di sekolah juga diterangkan. Ada sejarawan ya, boleh. Karena disinilah perbedaan yang timbul dari berbagai paham dari para ulama-ulama yang ada di dunia ini. Jadi saya untuk menegaskan jangan terpancing ya. Jangan terpancing, silakan saja. Dia melarang boleh-boleh saja. Kita tidak melarang, nggak apa-apa. Yang penting kita tujuannya adalah untuk apa? Untuk menghormati
adalah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah isinya ya. Kan ada dalam satu makalah atau bisa saja dalam kitab Majlis Su'ud ya. Barang siapa yang datang dengan tujuan adalah untuk menceritakan sejarah Nabi, itu termasuk adalah orang yang baik kok. Banyaklah hadis-hadisnya. Ya. Ceritakan man angfaqo dirhaman fi maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ka'anama angfaqo jabal Uhud dahaban ada. Barang siapa yang mengimpakan untuk mengadakan marhaba, menghormati atau seperti sama halnya dengan kita mengimpakan gunung emas untuk kelahiran Rasulullah menjual. Itu kan banyak. Man aku kayak kanorok bil jannah seperti itu banyak. Seperti Abu Bakar, Umar mengatakan barang siapa yang mengimpakan hartanya untuk seperti maulid Nabi Muhammad, karena orang tersebut akan bersamaku di surganya. Artinya para sahabat demikian itu ada menandakan adanya muludan marhaba itu boleh. Karena menceritakan cerita dan sejarah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu isinya. Orang lain tidak mengerti isinya maka dia melarang. Kenapa? Terbatas pemahamannya gitu aja. Ya jangan menghiraukan. Dia mereka silakan aja. Ya silakan saja. Seperti tahlil itu enggak boleh. Silakan aja. Mau ditaruh tidak terserah. Ya. Jadi kita jangan dia benar atau salah terserah. Yang penting dia mengharapkan terserah. Nah itu pemahaman agama itu sekarang banyak lah. Ada Jabariyah, ada macam-macam lah. Ya kalau kita baca, kalau kita menyelidiki dengan sesama, dengan teliti, kita tidak sanggup lah untuk melaksanakan ibadah. Tapi kalau kita hanya megang satu paham sajalah. Yang penting kita melaksanakan apa yang guru kita sampaikan, kita pegang teguh-teguh, insya Allah kita akan selamat. Karena guru kita pun tidak akan menyesatkan kita. Itu ajalah, Jang ya. Bagian baik batur malah. Seperti nyomah berjalan sesuai dengan apa yang orang-orang ulama kita menganjurkan. Sebenarnya berjalanlah dengan lancar. Ajak prevensi bisa aja. Jadi nang semono bedingin sementara kemah. Insya Allah untuk yang akan datang kita bebas, tidak ada halangan. Rupanya dari saya sendiri bila mana penyampaian yang kurang puas karena waktu terbatas, mungkin kurang puas. Karena mungkin saya pun dibatasi karena ada hal-hal yang harus kita laksanakan di rumah dan saling menghormati. Sekali lagi pada Bapak Dokter dan semua anggota jamaah kita maafi yang seluruhnya. Wabillahi taufiq hidayah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.